kalimat intransitif. Dan nampak di situ dan kalimat transitif dia lagi bagus deh. Kalimat transitif, kalimat transitif dan intransitif. Lihat dulu apa itu kalimat transitif dan kalimat intransitif. Nah, kalimat transitif adalah kalimat yang mempunyai kata objek. Nah, lihat bukunya. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Objek atau sama dia kalimat yang mempunyai kata objek, yang memerlukan objek, yang mempunyai objek, nggak usah pakai kata ya, yang mempunyai objek. Contohnya, lihat di situ ada contohnya di bawah. Kalimat transitif. Di sini harus ada objeknya. Contohnya, Lani memetik jambu. Contoh. Lani memetik jambu. Nah, di sini harus ada objeknya. Objeknya itu lihat dulu buku kita. Kalian tentu ingat unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, keterangan atau keterangan tempat ya, di sekolah, di rumah, nah, itu dia maksudnya keterangan tempat. Ada kalimat yang hanya terdiri atas subjek dan predikat. Nah, inilah dia nanti kalimat ini. Hanya menggunakan kata subjek dan predikat. Nah, ada pula kalimat yang memerlukan objek. Inilah dia. Lani memetik jambu. Lani memetik jambu. Subjek, predikat, objek. Nah, kalau biasanya ibu waktu dulu SD, inilah dia subjek, predikat, dan objek. Nah, itu singkat ya. Ibu buat di sini S subjek, ini predikatnya atau P, ini objeknya atau O. Ada juga K, keterangan. Keterangan itu maksudnya keterangan tempat. Misalnya, ibu sambung dulu di sini ya. Di rumah, di sekolah, misalnya di sekolah. Nah, ini dia K atau
intransitif. Kalimat yang memerlukan objek harus ada o-nya, objeknya. Nah, kalau dia kalimat intransitif, kalimat intransitif titik adalah kalimat yang tidak memerlukan objek, yang tidak memerlukan objek. Dia tidak butuh objek ya. Dia tidak menggunakan objek. Contohnya, lihat dulu contohnya di situ, di bawah. Lani menangis, Yopi bernyanyi. Nah, contoh. Lani menangis. Di sini hanya ada subjek. Ada predikatnya. Dia tidak menggunakan objek sampai di sini aja dia. Itulah dia kalimat intransitif. Satu lagi contohnya. Udin menyapu. Udin menyapu. Ada subjeknya, ada predikatnya. Dia tidak pakai o. Dia tidak pakai objek. Jadi lihat dulu ini, sama-sama kita baca dulu ini. Sama-sama kita baca dulu. Lani di sekolah. Berarti dia di sini ada o-nya kan? Ada o-nya, objeknya. Kalau dia ini intransitif, coba baca dulu. Sampai situ aja dia. Sampai situ aja kalimatnya. Satu lagi. Dia tidak menggunakan objek. Di sini siapa yang bisa membuat contoh kalimat intransitif? Contoh kalimat intransitif. Siapa yang bisa di sini? Siapa yang bisa di sini membuat contoh seperti ini? Sampai sini tuh jadi sampai o. Sampai o, nggak usah pakai k. Ini yang ditambahin ingat tadi, karena ada di situ kalimat itu ada yang menggunakan keterangan atau k. Ini pelajaran ini mau ibu SD ini. SPOK. Pelajaran ibu SD ini. Berarti itu lagi. Sampai nanti ini ada pelajarannya. Jadi siapa yang bisa membuat contoh kalimat transitif? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa cepat dia duluan? Siapa cepat? Angkat tangan. Angkat tangan dari kasih nanti nilainya. Nilai 10. Contoh seperti itu. Lari memetik jambu. 3 kata. 3 kata. Siapa yang bisa? 3 kata. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Maju. Ini si pidolnya, maju. Membuat contoh kalimat transitif. Cepat. Cepat Kevin. Tulis. 3 kata seperti itu. Lani memetik jambu. Buat dulu contohnya. Satu lagi. Tulis. Perhatikan ke depan.
Susi pun jadi. Nah, Kelvin pun jadi. Nah, yang nama lain pun boleh. Lani belajar bahasa Indonesia gitu aja. Lani belajar Indonesia. Indonesia. Lani belajar bahasa Indonesia. Ya, bagus. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Angkat tangan. Nah, aduh, Jana. Ini pelajaran yang mudah, hanya membuat kalimat. Hanya membuat kalimat 3 kata. 3 kata itu sudah dia 1 kata, 2 kata, 3 kata. Itu dia maksudnya. Lani pulang sekolah. Iya, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang bisa? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi gampang ini membuat kalimat. Ada lagi? Siapa lagi yang bisa? Maju ke depan, maju. Siapa lagi? Siapa lagi? Bukan kok. Tidak bisa diangkat ke tangan nih. Pesan cepat. Ini nanti buka nilainya ini nanti. Nah, dulu kalimat 3 kata menggunakan OSPO, subjek, predikat, objek. Nah, pakai K pun boleh, pakai keterangan. Nah. Lani memetik mangga. Nah, apa kedudukannya itu? Ini memetik. Nah, memetik mangga. Iya, bagus. Nah, seperti itu dia. Susi menyapu halaman. Banyak di situ. Ani mencuci piring. Mana itu contohnya? Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Siapa lagi? Saya memasak nasi. Banyak itu contohnya. Saya memasak nasi. Ayah membaca koran. Banyak di sini contohnya. Ayah membaca koran. Ayah membaca koran. Udah bisa membuat kalimat intransitif ini? Udah bisa? Bisa. Udah bisa? Bisa. Sekarang kalimat intransitif. Perbedaannya hanya dia tidak menggunakan objek. Dia tidak memerlukan objek. Hanya subjek dan predikat aja. 2 kata. Lani menangis. Udin menyapu. Ibu memasak. Apa lagi? Siapa yang bisa? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang lain dulu, yang lain? Siapa yang bisa? Siapa lagi? Kan, Bu?
Saya menulis. Nah, itu ada. Tulis. Tulis. Saya menulis. Tulis. Mesti Bapak tulis. Hah? Panggil dia. Tulis dulu. Tulis dulu di sini. Di sini. Ibu, saya. Tulis dulu saya. Saya. Tulis dulu. S-A-S-A. Tulis dulu. Masa nggak pandai menulis saya? Saya. Sa. A. Y. Nah, saya. A. Me. Menulis. Saya menulis. Nah, siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Tipa. Buat contohnya. Saya belajar. Iya, bagus. Nah, sudah bisa semuanya kan? Nah, ambil dulu buku tulisnya. Sudah dibuka soal dulu. Buka soal dulu. Lihat dulu halaman 8. Halaman 8. Paling bawah. Latihan menulis kalimat transitif dan kalimat intransitif. Jadi, buatlah 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif. Nah, 5 seperti ini, 5 seperti ini. Tak bisa? Nah, tulis. Siapa siap antar ke depan? Siapa siap antar ke depan? 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif. Buat. Halo. Siapa siap antar ke depan? Siapa siap? Aku memang mengoleksi kartu permainan, kata Rio. Mulailah yang lain juga bercerita hobi masing-masing. Lita suka membaca, buku cerita miliknya sudah puluhan. Bobby si kecil dengan malu-malu menunjukkan kaos kaki warna-warni yang dipakainya. Udah. Sambung kamu. Maju ke depan. Sambung. Geler ya, geler. Hari terdiam apa ya hobinya? Hampir saja Ardi mengira dia tidak punya hobi. Ketika Derry menceritakan pengalaman pertama yang membuatnya suka berenang. Ardi segera ingin
Aku suka memelihara kura-kura. Sambung, sambung. Sambung. Cepat. Sambung. Ke depan. Sebelumnya di halaman samping ada dua segera saja sepupunya ribut ingin melihat kura-kura tadi kecuali dari Bobby takut dengan kura-kura karena tidak suka kura-kura, tetapi dia tetap ingin berjalan ke halaman. Dia mulai menangis setelah dilihat ternyata yang ditunjuk beliau adalah maba-maba besar. Nah, sambung. Sambung. Bersarang di antara pohon mangga dan tanaman. Laba-laba itu baik kok, kata Andi. Aku membiarkan di sana supaya dia menangkap nyamuk-nyamuk yang ditanam. Namun tangisan dia makin keras dan tak terkendali. Om Daru, ayah dia, terpaksa menggendong Ria masuk ke rumah. Di dalam rumah Ria mulai tenang walaupun sesekali masih terdengar isaknya. Om Daru kemudian bercerita, Ria memang sangat takut dengan laba-laba. Nah, sambung. Masa sebesar itu takut dengan laba-laba? Sekecil itu, kata Asti. Kalau sebesar itu juga takut dengan kecoa kecil, Mama mendedik Adi bertertawa. Wah, iya juga ya, tapi aku bukan tidak sampai menangis. Aku tidak menangis kalau ada kura-kura atau laba-laba. Nah, sambung. Ujar Bobby, aku hanya takut. Tidak apa-apa, kata Om Daru sambil membelai kepada Bobby. Itu biasa kok, orang dewasa juga biasa takut dengan sesuatu. Tapi ada orang yang sangat takut dan peristiwa sampai tidak bisa mengendalikan diri karena berlebihan. Itu disebut fobia. Anak fobia terhadap laba-laba. Sambung.
bisa mengendalikan dari ketakutan yang berlebihan itu disebut fobia. Nah, fobia terhadap laba-laba. Apa fobia bisa dicegah, Om? Tanya Dewi. Setahu Om tidak bisa, Dewi. Ada penyebab yang terkadang tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa dirasakan oleh penderita fobia. Sambung. Namun bercerita dengan teman atau keluarga bisa membantu. Sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti sekarang, maaf Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kuranya? Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba. Sambung. Oh, Ardis, kamu dia bisa masuk kura-kuranya. Tidak suka. Alasan keluarga adalah yang merindukan hati saat sementara Om dan Tante foto bersama anak-anak mereka ini berarti hati bisa melihat bersama seekor sepupunya itu. Sepupunya adalah saudara semuanya akan saudara bersama. Sambung. Pengalaman waktu libur. Sewaktu libur, aku pergi ke tempat kampung dan berjumpa dengan kakek, nenek, dan berjumpa dengan saudara-saudara di kampung dan berjumpa kakak. Nanti aku senang bisa berjumpa kakak, nenek, dan saudara di kampung, dan aku juga
saudara bisa bermain bersama karena sudah tidak lama berteman. Aku senang bisa libur karena bisa menghiburkan waktu bersama adik dan kakak di rumah. Aku juga senang bisa berjumpa kakak nenek di kampung. Aku juga senang bisa bermain dengan saudara karena ada saudara yang sakit atau pergi ke tempat saudara. Tangan. Nanti dikasih dulu. Baru dikasih dulu. Jangan sampai dia bikin. Mari. Buat dua suara. Ada semester keenam saya ke rumah nenek saya. Ini nenek saya. Salah satu kampung di barat Kabupaten Karawang Utara adalah sampai di sana pada anak-anak dari saudara di sana kami pengalaman sewaktu liburan sederhana bersama ibu dan keluarga. Libur sekolah adalah waktu yang libur karena saya bisa bersantai tanpa harus memikirkan tugas sekolah. Selain saya jadi memiliki waktu yang banyak untuk berkumpul dengan keluarga tercinta. Selama libur ini kegiatan yang paling berkesan adalah ketika saya menghabiskan waktu bersama ibu. Liburan memungkinkan kami saling berbagi cerita dan waktu memancing ikan di kolam. Setiap hari dapat ikan lagi memancing, ada yang menggigit lagi, saya lupa ya. Selain itu kegiatan saya gabung untuk membantu anak saya berkebun di kebun, bantu nenek menanam sayur seperti anggur, bawang, bawang, cabai dan lain sebagainya. Yang paling menyenangkan adalah saya dan teman-teman pergi sehingga bersama teman-teman baru di sana kami makan dan lainnya sebagainya. Saya juga bisa menghabiskan waktu bermain dengan adik saya. Namanya adik saya Ayah.
si Pepito setelah sampai di sana ada ayo di sana kami bermain yang salah ini Selain itu saya jadi memiliki waktu yang banyak untuk berkumpul dengan keluarga terdekat. Selama liburan ini kegiatan paling berkesan adalah ketika saya bersama waktu lalu liburan. Kita saling berbagi cerita. Ibu dan saya melakukan banyak kegiatan bersama. Salah satunya memancing di ikan sekolah. Setelah itu kegiatan saya ke kebun bantu nenek saya ke kebun. Di kebun bantu nenek menanam sayur, sayuran seperti kangkung, bayam, cabai dan lain sebagainya. Yang paling menyenangkan adalah saya dan teman-teman saya pergi. Lalu di sana kami menjualkan ikan dan lain sebagainya. Saya juga bisa menghabiskan waktu bersama dengan adik saya namanya adik saya. Pengalaman sewaktu liburan sederhana bersama ibu dan keluarga. Liburan sekolah adalah waktu yang paling kutunggu karena saya bisa bersantai tanpa harus memikirkan tugas sekolah. Selainnya, saya jadi memiliki waktu yang banyak untuk berkumpul
dengan keluarga tercinta selama liburan ini. Kegiatan yang paling berkesan adalah ketika saya menghabiskan waktu bersama ibu kami saling berbagi cerita dan tawa. Ibu saya melakukan banyak kegiatan bersama, salah satunya memancing ikan di kolam setiap hari. Dapat ikan lagi memancing. Ada yang menggigit kaki saya. Rupanya limato lain itu kegiatan saya bantu nenek saya ke kebun. Di kebun saya menanam sayur-sayuran seperti bayam, pohon cabai dan lain sebagainya. Yang paling menyenangkan adalah saya dan teman-teman bersama-sama teman-teman. Baru di sana kami mandi, kami makan dan lain sebagainya. Saya juga bisa menghabiskan waktu bermain dengan adik saya. Namanya adik saya Alza. Waktu libur aku pergi pulang kampung dan berjumpa dengan kakek nenek, berjumpa dengan saudara-saudara di kampung dan berjumpa kakek nenek. Aku senang bisa berjumpa kakek nenek dan saudara di kampung. Dan aku juga senang bisa berjumpa saudara, bisa bermain bersama karena sudah tidak lama berjumpa. Aku senang bisa libur di sekolah dan bisa menghabiskan waktu bersama adik dan kakak di rumah. Aku juga senang bisa berjumpa kakek nenek di kampung. Aku juga senang bisa bermain dengan saudara. Karena ada saudara yang sakit, aku pergi ke tempat saudara. Tangan.
Bentuk kalimat. Memberikan contoh kalimat sederhana dengan kalimat yang mudah dipahami oleh siswa. Yang kesulitan mengucapkan kata dengan jelas. Mengajak anak sering bercerita setelah selesai pembelajaran di dalam kelas. Saya menyampaikan kata yang belum. Memberikan arahan agar tidak sering mengulang-ulang kata dalam berbicara. Apakah siswa menyiapkan tangannya sebagai cara ketika berbicara? Iya, karena tujuannya untuk memperjelas pembicaraan. Apakah siswa mengekspresikan diri wajahnya ketika berbicara? Iya, supaya menyuruh siswa bercerita di depan kelas dengan merubah mimik wajahnya sesuai dengan cerita yang diceritakannya. Strategi apa yang dilakukan terhadap siswa yang Menggunakan kosakata dalam berbahasa Indonesia yang mudah dan mudah dipahami anak-anak seperti membuat kalimat sederhana. Bagaimana strategi yang dilakukan terhadap siswa yang menggunakan bahasa asing ketika berbicara? Berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia dan membuat kesepakatan di dalam kelas agar siswa dengan siswa menggunakan bahasa Indonesia dan siswa dengan guru pun menggunakan bahasa Indonesia yang beragama. Strategi apa yang dilakukan terhadap siswa yang kesulitan dalam menyampaikan berbicara? Membiasakan berbahasa Indonesia di kelas dalam menyampaikan pembelajaran dan berkomunikasi di dalam kelas dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana strategi yang dilakukan terhadap siswa yang kesulitan mengucapkan dengan jelas? Memberikan siswa membaca, menulis, membuat kalimat, Yang dilakukan terhadap siswa yang sulit mengekspresikan mimik wajah. memberikan pemahaman agar tidak menggunakan kata yang berulang-ulang, menggunakan bahasa yang jelas dan pasti sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Strategi apa yang dilakukan terhadap siswa yang sulit menggerakkan otak ketika berbicara? Bagaimana strategi yang dilakukan terhadap siswa yang sulit mengekspresikan mimik wajah ketika berbicara? Melakukan drama kecil di dalam kelas sehingga siswa dapat mengekspresikan mimik wajahnya sesuai cerita yang ditentukan. Strategi apa yang dilakukan terhadap siswa yang sulit menggerakkan otak ketika berbicara? Memperagakan mimik wajah kepada anak-anak dengan suara yang keras dan menggunakan gerakan tubuh agar anak-anak memahami. Bagaimana strategi yang dilakukan terhadap siswa yang kurang memperhatikan tanda jeda berbicara? Memberikan contoh cara membaca dengan benar dengan memperhatikan tanda, yaitu tanda titik, koma, tanda titik, dan tanda tanda. Strategi apa yang dilakukan terhadap siswa yang mengucapkan dan suara yang kencang ketika berbicara? Kita memperhatikan kepada siswa cara membaca dengan suara yang keras dan jelas. Bagaimana strategi yang dilakukan terhadap siswa yang sulit terbata-bata ketika berbicara? Jadi memberikan anak tugas di depan kelas dengan cara membaca yang keras dan jelas dan tidak terbata-bata. Strategi apa yang dilakukan terhadap siswa yang sulit berbicara? Sering mengajak siswa berbicara dengan menggali kemampuan anak dengan menceritakan kegiatannya di rumah. Apa strategi yang dilakukan terhadap siswa yang kurang lancar ketika berbicara? Sering melakukan komunikasi dan sering mengajak siswa, yaitu mengajak berbicara dengan membuat kegiatan drama di dalam. Mana solusi yang dilakukan terhadap siswa yang kesulitan menggunakan bahasa Indonesia Menggunakan bahasa Indonesia yang baik? di sekolah maupun di rumah dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Bagaimana tanggapan ibu terhadap siswa yang menggunakan bahasa asing ketika berbicara? Menegurnya dengan menggunakan bahasa Indonesia dan membiasakan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Apakah kedua ini terhadap siswa yang menggunakan bahasa asing ketika berbicara?
perlu yaitu kita mengajak siswa ke kantor dan memberikan pengarahan terhadap siswa yaitu supaya dia terbiasa menggunakan bahasa Indonesia di sekolah maupun di rumah. Bagaimana tanggapan ibu terhadap siswa yang berkata-kata tidak bisa? Kurangnya komunikasi siswa di rumah sehingga siswa dengan guru kurang berbahasa. Apa solusi yang ibu lakukan terhadap siswa yang sering diam ketika berbicara? Jadi mengajak siswa ke depan kelas dan menyuruh siswa menceritakan pengalamannya di depan kelas. Bagaimana cara ibu mengajak siswa yang belum belajar ketika berbicara? Mengajak siswa membaca cerita dan menceritakannya atau menceritakan pengalamannya di dalam kelas. Bagaimana solusi yang ibu lakukan terhadap siswa yang belum mengertikan tanda jeda ketika berbicara? Mengingatkan kepada siswa tanda jeda yaitu tanda titik, tanda koma, tanda stroke, dan Tanda suara yang berkeras saat berbicara. menyuruh salah satu temannya berbicara dengan suara yang lebih keras dan jelas. Upaya apa yang ibu lakukan terhadap siswa yang kesulitan bermain kalimat? Memberikan contoh kalimat sederhana dengan kalimat yang mudah dipahami oleh siswa. Bagaimana tanggapan ibu terhadap siswa yang kesulitan mengucapkan kata dengan jelas? Mengajak anak sering bercerita setelah selesai pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana cara ibu mengatasi siswa yang mengucapkan kata yang berulang? Memberikan arahan agar tidak sering mengulang-ulang kata dalam berbicara. Apakah siswa melihat tantangannya sebagai cara ketika berbicara? Ya, karena tujuannya untuk memperjelas pembicaraan. Apakah siswa mengekspresikan diri wajibnya ketika berbicara? Ya, supaya menyuruh siswa bercerita di depan kelas dengan merubah mimik wajahnya sesuai dengan cerita yang diceritakannya.